Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi terkait mata kuliah Sistem Analis dan Desain oleh dosen pengampu Bu Lutfi Indana dengan materi model pengembangan sistem yaitu RAD atau Rapid Application Development. Di sini dengan saya, Sunya Jan Latifah dengan NIM 210830000065. Selanjutnya saya yaitu Nandita Sintia Lestari dengan NIM 210830830069. Selanjutnya saya Felixia Nuryadi dengan NIM 21083000085 dari kelas 4C. Selanjutnya, saya Lucy Audialdini dengan NIM 210830000088. Pengertian RAD. Rapid atau Application Development atau RAD atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid atau Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja. Sistem dikonstruksikan di awal tahap pembangunan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Metode ini bertujuan untuk membuat model kerja sistem di awal tahap pengembangan, mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan kemudian menghilangkannya. Model kerja dapat digunakan sebagai dasar untuk desain dan implementasi sistem akhir. Tujuan RAD. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlakukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat. Selanjutnya kepada teman saya, Rosi. Yang selanjutnya adalah 4 tahapan RAD yang perlu dilakukan. 1. Mendefinisikan kebutuhan proyek. Langkah pertama ini berguna untuk memberikan gambaran umum tentang proyek yang ingin kita kerjakan. Dalam prosesnya, tim dapat beralih ke hal-hal yang lebih spesifik. Jadi, prosesnya sangat fleksibel. 2. Membuat prototipe. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat prototipe. Tujuannya hanya untuk memeriksa bahwa prototipe yang dibuat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, rapid construction dan feedback. Setelah mengetahui jenis aplikasi yang ingin mereka buat, pengembang mengubah prototipe menjadi versi beta aplikasi hingga selesai. Jika prosesnya berjalan dengan baik, pengembang melanjutkan ke langkah berikutnya, artinya finishing atau eksekusi produk. Yang keempat, implementasi dan finalisasi produk. Pada tahap ini, bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk mengoptimalkan stabilitas aplikasi, meningkatkan antarmuka, melakukan pemeliharaan, dan membuat dokumentasi. Selanjutnya, kepada teman saya, Sunia. Selanjutnya adalah pendekatan RAD. Pendekatan RAD ini adalah kebutuhan yang dipahami dengan baik. Proses metode pengembangan perangkat ini memungkinkan tim untuk menciptakan sistem yang fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek atau kira-kira waktu 60-90 hari. Berikut ini adalah pendekatan RAD. Yang pertama adalah pemodelan bisnis. Pemodelan bisnis ini adalah aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis yang dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah pemodelan data.
Pemodelan data adalah aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase pemodelan bisnis yang disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang suatu bisnis. Karakteristik atau atribut dari masing-masing objek didefinisikan dan dihubungkan antara objek satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pemodelan proses. Pemodelan proses ini didefinisikan dalam fase pemodelan data yang ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali suatu objek data. Yang keempat ada pembuatan aplikasi, yaitu menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional. Metode ini mengembangkan perangkat lunak lebih banyak memproses kerja untuk memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang terakhir ada pengujian dan pergantian atau testing dan turnover. Pengujian atau pergantian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pemakaian kembali komponen yang telah diuji. Hal ini untuk mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tapi komponen baru harus diuji kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Nandita. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari RAD sendiri. Sebagai salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak, RAD tentu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yaitu pertama, dapat menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Yang keempat, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kekurangan, yaitu pertama, memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pekerjaan yang sangat singkat. Yang keempat, hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Selanjutnya yaitu penerapan pada RAD. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan satu komponen based construction, pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Kedua, penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Ketiga, pembangkitan kode program otomatis atau semi-otomatis. Keempat, multiple tim atau banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang level tetapi tidak sama. Yang kelima, banyaknya tim tergantung dari area dari kompleksitasnya sistem yang dibangun. Model RAD hampir sama dengan model waterfall. Bedanya, siklus pengembangan yang ditempuh model ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. Sistem dibagi-bagi menjadi beberapa modul dan dikerjakan beberapa tim dalam waktu yang hampir bersamaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Model ini melibatkan banyak tim, dan setiap tim mengerjakan tugas yang selevel, namun berbeda, sesuai dengan pembagian modul sistem. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Apabila dari materi yang kami paparkan kurang dipahami, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih semuanya. terima kasih. Mata kuliah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan gui kumang. Kucingku delokna. Sekian dari presentasi kami. Jelas, mohon tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa Apabila ada materi yang dipaparkan kurang Salah jago juga.